Karena di situ aku mikir masih banyak anak-anak yang masih di kamar kan. Nah pas aku balik, teman aku di depan pintu lift nungguin, tuh aku buka, gitu kan, buka, di situ aku kaget. Ada nenek-nenek. Berdiri, bajunya tuh kayak baju zaman dulu, tapi orang pribumi gitu loh. Di situ mukanya tuh apa ya, kayak hancur gitu, kayak kayak nenek-nenek ini nangis gara-gara cucunya tuh dipaksa sama majikannya ini. Nah pas cucunya udah mau ngilang dari pintu, neneknya teriak sekenceng-kencengnya, "Nak, jangan tinggalin nenek, nak, jangan tinggalin." Gitu aku langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah malam ini gue udah kedatangan seorang narasumber. Dan narasumber gue ini mungkin ya yang pertama kalinya dan yang termuda nih bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia studi tour ke Bandung. Jadi ketika dia studi tour di Bandung ini, dia banyak nih ngalamin pengalaman horornya di suatu hotel tua di Bandung. Dan imbasnya ini, benang merahnya ini sampai ketika dia pulang, dia baru nemuin jawaban itu semua. Penasaran kan sama ceritanya? Saya kenalannya yang narasumbernya ada di sebelah gue, Dinda. Halo Dinda. Halo Kak. Halo. Lu umur berapa sih? 17 tahun. 17 tahun. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. SMK di Jakarta lah ya? Iya. Oke. Ini mau nyeritain tentang studi tour ya waktu itu ya? Ini kejadian tahun berapa? Baru sih. Baru banget, masih kelas 2 berarti? Baru 3 bulan yang lalu. Wih, masih baru banget nih, masih anget. Masih. Ngalamin kejadian, langsung mau cerita nih di sini. Iya, Kak. Wih, gila, respect. Dan tujuan studi tour ini apa? Buat apa? Maksudnya dalam tujuannya ini apa? Tujuan studi tour di sekolahnya ini? Kayak buat pembelajaran ke itu museum-museum di Bandung. Oke, museum-museum di Iya, Bandung. iya. Oke. Nah, itu tadi sedikit perkenalan ya dari Dinda ini. Bukannya sahabat lonceng nih, harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada di skip videonya. Dan bagi kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Masa nonton doang nggak subscribe ya kan? Dan buat yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Lonceng Misteri sama seperti Dinda ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ ya. Oke, Dinda, udah nggak usah lama-lama lagi. Iya. Mending kita mulai aja ceritanya. Jadi di sini aku mau cerita tentang waktu aku study tour ke Bandung dari sekolah. Nah, selama di Bandung itu tuh aku banyak banget kejadian yang bikin aku sama temen sekamar aku tuh bikin kayak, ini bukan study tour gitu, ini tuh kayak gangguan-gangguan gitu, banyak gangguan hal mistis gitu loh Kak. Nah, jadi cerita awalnya tuh aku berangkat dari rumah sekitar jam 5 subuh. Nah, situ dari rumah aku berangkat ke sekolah. Nah, begitu nyampe sekolah sekitar jam 5, jam setengah 6-an lah gitu. Sekitar jam setengah 7 tuh berangkat. Bis berangkat dari sekolah menuju ke Bandung. Dan itu lumayan lancar dalam perjalanan. Nah, singkat cerita, aku nyampe di Bandung tuh sekitar jam setengah 10, jam 10-an. Di situ aku langsung menuju ke hotel karena kita kayak mau istirahat sebentar. Karena sorenya nanti mau ke museum-museum gitu kan. Nah, selama perjalanan itu belum ada kayak
apa sih, gangguan masih Gangguan, biasa aja gitu, masih kayak ya karena siang mungkin atau pagi siang gitu. Nah di situ tuh aku tuh kayak dari awal perjalanan nggak tahu kayak punya firasat kayak kok kayak ini bakal ada sesuatu gitu, kayak udah nggak enak Udah nggak enak gitu. feeling ya berarti ya. Feelingnya udah nggak enak gitu, tapi pikiran aku udahlah udah biasa aja gitu, udah mungkin perasaan aja gitu. Jadi singkat cerita udah nyampe ke hotel. Nah di situ tuh aku, temen aku Nadira sama 2 temen aku ini, jadi berempat itu ngeliat hotel kayak gimana ya, bangunannya tuh kayak gede banget. Hotelnya hotel gede ya? Gede, tapi bangunannya tuh kayak bangunan peninggalan Belanda gitu loh. Oke, bangunannya berbentuk bangunan Belanda. Iya, tapi berarti. kayak udah direnovasi gitu, Ya, tapi kelihatan gitu. Nah, di situ kayak yakin ini, terus akhirnya aku nanya ke temen aku, Dira, lu yakin gak ini hotel? Kayaknya ada sesuatu deh gitu, gue nggak enak nih. Nah, temen aku Nadine ini kayak tipe kalau orang masuk bodoh gitu, enggak lah, mungkin perasaan lu aja, udah masuk aja gitu. Akhirnya kita dikumpulin dulu sama guru-guru, kayak buat pembagian kamar. Nah, di situ aku dapet kamar lantai 5. Itu di paling ujung, pokoknya ke lorong tapi paling ujung, bukan samping lift. Yeah. Nah itu tuh aku satu kamar tuh berempat, aku, Nadira, Selin sama Aira aja, sebut aja Selin, Aira, Nadira, aku. Nah di situ kita berempat tuh naik tuh, akhirnya udah pembagian tuh kita naik ke lantai 5. Nah selama perjalanan di lantai 5 tuh kok kayak ada yang aneh gitu kan, kayak apa nih gitu, kok kayak perasaan aku udah nggak enak gitu kan. Nah di situ yang lainnya masih kayak oke aja gitu kan. Akhirnya nyampe lantai 5, kita jalan ke kamar kita, padahal banyak teman-teman juga samping-samping gitu kan. Nah akhirnya kita nyampe, buka pintu, di situ aku nyium bau melati. Pas pintu dibuka kamar, itu langsung nyium bau melati. Bau melati yang asli apakah yang Asli. parfum? Asli. Yang asli. Bau kayak nyengat gitulah gitu. Nah di situ aku masuk. Nadira juga udah beres-beres gitu kan. Nah di sini aku kayak, Nat, lu nyium bau melati nggak pas masuk? Kata Nadira, bau gitu. Terus kata dia, mungkin nih itu pewangi ruangan emang kayak gini gitu kan. Cuma di sini yang aku anehin tuh, aku cari-cariin kayak setiap sudut, kayak masa sih memang ada pewangi ruangan kayak bau melati nyengat kayak gini gitu kan. Sempat nanya nggak ke temen yang beda kamar, apakah kamar yang mereka bau melati juga? Enggak, karena itu emang semuanya udah kayak udah masing-masing gitu, nggak keluar lagi. Nggak keluar lagi ya? Iya, karena kita kan harus ganti seragam gitu kan. Nah di situ kita berempat tuh saling gantian tuh, bersih-bersih badan. Terus habis itu setelah selesai kita rapi-rapi buat turun, karena kan kita harus ke museum gitu kan. Kita bis berangkat ke tujuan museum gitu. Museum di kota Bandung itu lah ya, ada ya. Karena kan banyak ya. Ya tahu lah, ke studitur pasti ke museum itu. Ya. Nah kita ke museum dan nyampe, kita kayak suruh kayak mempelajari semua yang ada di museum gitu. Nah singkat cerita, kita udah selesai ke museum sekitar jam 4:30 sore. Itu kita pulang ke hotel karena udah selesai kan. Nah temen aku Nadira ini udah kayak capek gitu, semuanya udah capek gitu kan. Akhirnya kita balik ke kamar masing-masing. Nah selama perjalanan ke arah kamar, selama di lift, sebelum masuk kamar tuh aku gelisah, kayak apa ya, kenapa aku nggak enak gitu kan. Nah di situ temen aku Selin kan yang megang kunci, jadi dia yang pertama yang masuk kan. Pas dia masuk tuh dia kayak katanya ngerasa kayak ada yang lewat gitu, maksudnya kayak ada yang nabrak gitu loh. Kayak apa sih ya, kayak orang kayak nembus panah tapi nembus dia gitu loh, kayak. Terus dia langsung balik gitu, lu ngerasain nggak, kata kayak gitu. Enggak, apaan sih gitu kan, kata apaan sih, udahlah capek nih, cepetan jangan masuk gitu. Akhirnya dia mungkin kayak perasaannya aja gitu kan. Akhirnya dia masuk, kita semuanya masuk. Di situ kita rapi-rapi lagi, kayak
mandi gitu kan, rapi-rapi, pakai ganti baju biasa gitu. Nah di situ kita sempat main istirahat, sempat main HP dulu gitu kan, main HP. Nah di situ tuh yang lainnya lagi fokus, aku tuh kan kita kalau lagi gini kan madep kayak ada ekor matanya ngeliat sesuatu gitu kan. Pas aku lagi main HP, aku kayak ngeliat sesuatu di ke dalam kamar mandi itu kayak ada yang merhatiin gitu, ngerasa gitu. Tapi pas aku lihat gini nggak ada gitu. Dalam hati aku mungkin perasaan gitu kan. Ada sesuatu yang gerak gitu ya di ekor mata ya? Oke, kebayang. Ada yang gerak. Nah itu mungkin perasaan karena capek gitu kan. Nah nggak lama kemudian guru-guru ngetok kayak anak-anak makan malam dulu di bawah gitu. Ya bu gitu kan. Aku bilang yuk ke bawah gitu. Oh ya udah ke bawah dulu aja gitu. Gue mau di sini dulu mau bersih cuci tangan gitu kan. Nah terus oh ya udah gue tinggal ya. Lu nggak apa-apa sendiri di sini. Nggak apa-apa udah tinggal aja gitu. Akhirnya mereka bertiga tuh turun duluan kan. Dan di situ di lantai aku tuh yang bener-bener kosong. Akhirnya aku mutusin buat turun tuh. Pas mau turun tiba-tiba aku ngerasa kayak ada yang manggil tapi nggak ada. Maksudnya kayak ngerasa ada yang jangan pergi aja gitu kan. Terus tuh kayak kok perasaan aku kayak nggak dibolehin pergi gitu kan. Padahal cuma mau makan malam kan. Cuma di situ udahlah gitu kan. Yaudah aku mutusin turun, tutup pintu, kunci, turun ke bawah tuh. Nah di bawah ya acara-acara makan malam gitu kan. Singkat cerita selesai acara makan malam tuh sekitar jam 8. Nah kita tuh mutusin buat naik istirahat. Nah di situ berempat tuh naik. Yang lainnya mungkin kayak ada beberapa teman kamar tuh kayak teman samping lah. Itu mungkin nanti atau gimana. Jadi kita berempat dulu gitu. Selesai makan kita langsung ke lantai 5 ke kamar kita. Nah pas nyampe lantai 5 kita masuk kamar tuh. Masuk kamar tuh yang buka tuh Nadira. Buka kamar dia bilang kayak gini, Din apa? Tadi lu sebelum turun sempet matiin keran gak gitu? Matiin kok gitu. Tapi itu nyala gitu. Pas aku lihat bener nyala gitu. Tapi enggak, tadi udah aku matiin bener gitu. Itu kata dia. Ya itu nyala buktinya gitu. Kok gue lupa ya gitu kan, masih positif gitu. Mungkin udah deh coba matiin aja, matiin dah tuh. Akhirnya karena kita udah nggak mau pusing gitu kan, mutusin buat tidur. Posisinya tuh ada 2 kasur tapi gede. Nah satu kasur deket jendela, satu kasur deket kamar mandi tapi ngepas ke depan kamar mandi gitu loh. Nah aku sama Nadira tidur di yang deket kamar mandi. Temen aku Selin sama Ira tuh yang di deket jendela. Nah di situ tuh kita tuh kayak sempet ngobrol-ngobrol sebentar gitu kan, sampai sekitar sampai jam 9:30 udah malam kan. Di situ tuh lorong aku tuh, lantai aku tuh udah sepi banget, nggak ada kayak aktivitas teman keluar masuk kamar gitu kan. Nah di situ akhirnya kita mutusin buat tidur. Tapi di situ aku belum ngantuk, jadi aku tetap main HP kan. Nah teman-teman aku akhirnya udah pada tidur kan tuh. Nah aku pas main HP tetap tuh kejadian yang sebelumnya keulang, kayak dia merhatiin ya gitu. Terus ngeliat lagi gini nggak ada. Terus kayak mungkin perasaan aja gitu. Akhirnya sekitar udah mau tengah malam lah, tapi belum jam 12 itu aku udah mulai ngantuk. Akhirnya mutusin buat tidur kan. Nah tidur. Nah singkat cerita sekitar jam 12:30 itu aku kebangun buat buang air kecil. Nah pas buang air kecil kan aku orangnya takutannya kayak jadi pintunya nggak aku tutup, jadi kalau bisa ada apa-apa aku bisa teriak terus langsung ke temen gitu kan. Nah di situ pas aku lagi buang air kecil, posisinya tuh WC-nya tuh madep pas ke pintu. Iya. Nah, langsung jadi, pintu ya madepnya ya. Jadi pas aku pipis agak posisi aku tuh agak nunduk gitu. Jadi kan bisa kalau itu agak kelihatan gitu kan. Nah pas lagi pipis tahu kayak ada yang lewat gitu, tuh aku langsung manggilin dong, Nat, Sel, kayak kok nggak ada gitu, nggak ada yang nyaut gitu kan. Kayak ini siapa sih itu yang iseng, nggak usah iseng deh aku gituin kan. Nggak ada yang nyaut. Akhirnya cepet-cepet kan aku bersihin.
Habis bersihin, aku keluar ke kamar mandi. Pas aku keluar, dan di situ aku lihat temen aku tuh masih pada tidur semua, masih dalam posisi yang sebelum itu. Nah di situ tuh aku kayak, terus tadi siapa yang lewat? Itu bener-bener nyata banget gitu. Di situ aku udah mulai kayak, wah bener-bener gak enak nih perasaan. Akhirnya aku mutusin buat tidur. Dan cuman pas di situ aku agak meluk temen aku karena kan takut gitu kan, gara tadi ada yang lewat. Nah pas lagi meluk, tiba-tiba dia ngetok kayak di jendela gitu, tok-tok. Posisinya gini loh, ada 2 jendela, yang satu jendela kayak langsung keluar gitu Ke jalan. iya, mana gitu. Yang satu jendela koridor. Oke. Paham kan? Kebayang. Yang samping pintu. Ya, kebayang. Nah di situ di jendela koridornya ketok-ketok. Oke. Nah di situ kan posisi jendela tuh hordennya tembus pandang. Oh, hordeng yang putih itu ya, yang Iya. agak jaring-jaring ya, Ah. yang dari dalam kelihatan tapi dari luar nggak bisa ngeliat ke dalam. Ada kan yang hordeng? Ada, Oh ada. iya. Nah di situ tuh aku bilang, ih siapa sih yang ketok-ketok gitu. Terus kata temen aku, nggak tahu gitu, karena dia kebangun pas aku peluk kan. Terus coba lihat gitu. Akhirnya dia melek. Dia di situ dulu lihat, katanya itu ada kunti melayang gitu. Dia teriak gitu kayak gitu kan. Di situ temen aku yang deket jendela sama aku yang tadi mau tidur tuh langsung kayak, apaan sih gitu, aku teriak-teriak udah malam gitu. Terus dia langsung itu gitu kata, apa gitu, itu ada kunti gitu. Kunti apaan sih itu, lihat apa? Akhirnya temen aku yang di deket jendela ngeliat dong barengan gitu. Di situ dia ngeliat kaki melayang gitu, tapi kayak gimana ya, kan dia ngetok tapi melayang gitu loh ibaratnya. Nah di situ langsung dia loncat dua-duanya ke kasur aku. Dan di situ kita berempat tuh kayak saling, aku ngeliat kan kayak astagfirullahaladzim ya Allah gitu kan. Karena udah pada ketakutan, kita kayak nimbakin selimut gitu loh bareng-bareng. Gitu kan, biar nggak lihat gitu kan. Tapi itu kunti tetap kayak ketok-ketok gitu, berusaha kayak Masih tetep. Kayak ketok gitu, tok tampak orang kayak jeduknya tok gitu. Ini nggak tok gitu loh. Oh, statis deh ya. Iya, kayak gimana gitu ya. Nah di situ temen aku akhirnya nih penakut banget, jadi dia bilang aku mau pulang gitu. Terus temen aku Nadira ini dia juga nangis gitu, cuman nggak heboh kayak temen aku Aira ini. Di situ udah istighfar, baca doa, terserah doa apa gitu, yang penting baca doa aja biar selamat gitu kan. Ini baca doa sekitar 5 menit itu diketok, 5 menit tanpa berhenti, tanpa jeda. Di situ kayak pas udah berhenti, kita kayak dalam selimut kayak ini udah deh, ntar yaudah coba buka. Akhirnya aku dulu kan buka karena pada nggak berani kan. Pas kebuka dikit emang udah nggak ada. Akhirnya kita buka udah nggak ada gitu. Kita langsung alhamdulillah ya Allah gitu. Akhirnya karena kita udah ketakutan, terus temen aku yang 2 ini yang tidur sebelah jendela itu udah nggak berani, jadi dia mutusin buat tidur satu kasur. Jadi satu kasur itu berempat. Iya, empet-empetan lah ya. Empet-empetan. Tapi sorry, posisinya waktu itu lampu kamar dimatiin ya? Iya, kamar dimatiin, tapi kalau kamar mandi enggak. Oh, kamar mandi aja yang nyala ya, biar ada sedikit-sedikit cahaya lah. Karena emang nggak boleh gitu, kalau kamar mandi mati itu emang nggak boleh. Nah, singkat cerita kita tidur tuh bareng-bareng itu selimut. Jadi Nadira yang masih takutnya tapi nggak terlalu takut itu ambil selimut di kasur sebelah, karena apa yang udah nggak ada kan. Dia ngambil, dia agak lari langsung itu, kita selimutan tuh dalam satu kasur gitu, tapi 2 selimut. Terus kita tidur, singkat cerita pagi udah sekitar jam 4:30 udah subuh lah. Akhirnya tuh aku bangun duluan karena kan azan dari HP. Di situ aku bangunin, sholat gitu. Cuman yang namanya Aira tuh agak demam gitu kan, kayak udah yuk sholat gitu, nggak usah dipikirin tuh, mungkin sapaan gitu kan. Nah di situ kita kayak masih ada kunjungan ke kayak masih kayak ke museum lain gitu kan. Nah akhirnya kita bersih-bersih, saling gantian gitu, terus ganti seragam.
guru datang ketok-ketok. Di situ kita sempet parno, kayak di pintu tok-tok langsung pada kaget gitu, siapa itu, langsung kayak lu yang buka, gak ah gitu, udah lu yang buka gitu. Akhirnya karena nggak ada yang buka, guru kan, akhirnya suara guru kayak anak-anak turun dulu sarapan pagi gitu. Ya aku bilang guru, ya bu dikit lagi gitu, ya cepet ya gitu, ya bu gitu. Akhirnya singkat cerita kita udah rapi-rapi, kita mutusin buat bareng-bareng, nggak mau ada yang ninggal satu gitu. Ya nggak mau misah lah ya. Iya, karena kejadian semalam. Akhirnya kita bareng-bareng turun. Di situ kita udah sarapan. Akhirnya semuanya langsung menuju ke bis buat ke beberapa museum lagi gitu kan. Dan itu juga hari terakhir aku nginap karena besoknya udah pulang. Nah, akhirnya singkat cerita kita berangkat ke beberapa museum. Di situ tuh akhirnya kita kayak udah selesai semua acara. Kegiatan udah selesai lah ya. Semua kegiatan udah selesai. Kita mutusin pulang ke hotel. Nah itu semuanya. Terus kita nyampe hotel tuh sekitar udah sore banget. Itu sekitar jam 4:30. Tuh, nah jam 4:30 akhirnya kita semua langsung ke kamar masing-masing. Nah di sini pas aku naik ke lantai 5 sama temen-temen banyak sih. Pas di lift tuh, aku tuh denger di atap lift, kan otomatis kan lift tuh di dalam ya. Itu tuh ada yang jalan kayak duk gitu. Dari situ aku langsung lihat temen aku kan, kayak semuanya langsung pada semuanya tuh lihat-lihatan gitu. Mungkin karena udah capek kayak lebih baik diem gitu kan. Akhirnya pintu kebuka, kita ke kamar masing-masing. Nah nyampe kamar tuh kita rapi-rapi, terus selesai rapi-rapi kita rebahan sambil nungguin maghrib. Di situ tuh ngobrol sebentar, akhirnya maghrib kan. Mutusin buat sholat. Selesai sholat, kita kayak sibuk masing-masing gitu loh, kayak mau media sosial gitu. Nah singkat cerita Isya pun tiba gitu kan. Nah kita sholat Isya, guru dateng ngetokin, anak-anak makan malam gitu. Iya bu, sebentar lagi kita turun. Iya cepet ya, iya bu gitu. Nah singkat cerita kita turun ke bawah tuh. Itu tinggal kita berempat doang, yang lainnya pada turun. Nah pas kita turun tuh jelas banget berempat kita dengar kayak ada yang jalan, tapi jalan tuh kayak becek gitu loh. Becek. Kayak becek apa sih, kayak di air, kayak di cipratan air gitu kan, kayak di kobakan air kan. Itu kayak itu aku sebelum nyampe lift itu kayak langsung lihat-lihatan itu. Maksudnya suara itu ada di koridor juga? Iya, kayak di belakang kita gitu. Ini kayak gitu, kayak bisa kayak deg gitu. Terus teman-teman aku gitu lah, udah langsung turun aku gitu kan. Akhirnya kita turun. Saya nyampe lobby, kita makan. Tapi dalam kan makan tuh meja bundar gitu kan. Dan di situ emang diisi 4 orang gitu kan. Di situ kita makan tapi dalam pikiran masing-masing gitu. Jadi biasanya ngobrol, jadi ini diem, ngelamun diem gitu. Dan pas udah selesai, disuruh tuh guru kayak kasih pengarahan gitu buat besok, persiapan buat pulang gitu pagi-pagi. Nah di situ selesai pengarahan, kita balik ke lantai 5. Tapi sebelum nyampe lantai 5, kita kayak diem dulu, kayak yakin gak nih? Yakin gitu. Kalau ada lagi, udah nggak mungkin, itu mungkin kita kecapean, jadi kebanyakan pikiran gitu kan yang negatif. Akhirnya kita mutusin ke lantai 5 buat istirahat. Nah pas udah nyampe lantai 5, kita jalan. Itu tuh semuanya udah pada ke kamar masing-masing kan. Kita doang yang belum. Nah pas kita masuk kayak gitu lagi, keran tau buka lagi. Iya, di situ tuh kayak kita saling lihat-lihat juga, kayak ada yang ninggalin gak nih gitu. Dan aku bilang logika deh, misal kalau kita ninggalin, dia pasti tahu dong. Ya, tahu sama tahu kan, keluarnya barengan. Iya, karena kan kita keluarnya barengan gitu kan. Ya juga ya. Terus siapa yang nyalain? Aku bilang mungkin error kali atau gimana gitu. Akhirnya dimatiin. Itu tutup pintu, kunci. Akhirnya kita ngobrol sebentar. Nah pas di obrolan itu aku nanya ke mereka,
Lu denger nggak tadi yang kata di lift gitu abis maghrib gitu? Ya denger ada yang jalan gitu kayak gitu. Terus kata dia, lu yakin nggak itu? Terus teman aku Nadira bilang, udahlah mungkin ada kabel atau gimana yang jatuh atau gimana gitu. Oh iya kali ya gitu. Akhirnya kita mutusin ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol, temen aku udah pada kecapean tuh. Itu sekitar jam 9:30. Nah udah pada tidur, situ aku belum tidur. Seperti biasa kayak main HP gitu kan. Nah pas main HP, tuh aku kayak ngerasa lagi kayak dia ngeliatin di kamar mandi. Kayak ngeliat lagi, gak ada lagi, kayak udah 3 kali gitu loh. Kayak apa ya ini, kok perasaanku kayak makin gak enak gitu. Kayak tarik, kayak aku kayak gitulah. Nah, di situ karena udah mulai pusing sama kayak mikirin gitu, akhirnya aku mutusin buat tidur. Nah pas tidur itu aku ngerasa kayak ada yang ganjel gitu, kayak apa ya, bisa dibilang kayak ini kok posisinya ada yang beda gitu loh. Posisi apanya nih? Posisi tidur. Oke. Jadi kayak temen aku kan ngebelakangin aku. Aku ngebelakangin dia, madep tembok gitu sebelahnya. Temen aku madep ke temen aku yang sebelahnya. Kayak gitu. posisi WC itu kayak berarti gini. di depan kan? Di ya. depan. Nah di situ aku ngerasa kayak temen aku madep aku. Tapi pas aku balik dia madep sana. Madep kayak, mungkin perasaan aku aja kali gitu. Nah, makanya aku tetap tidur kan. Nah kita cerita sekitar jam 3 itu kita masih pada tidur tuh. Itu tuh kita dikagetin sama dobrakan pintu kamar mandi. Kamar mandi langsung kayak ditutup di dalam. Buak gitu. Di situ langsung yang tadi posnya tidur langsung pada bangun gitu kan, kayak astagfirullahaladzim, kayak siapa nih yang nutup pintu gitu. Gue nggak tahu. Tadi kebuka kan? Iya kebuka gitu. Terus siapa yang nutup? Nunggu tahu gitu. Di situ kita kayak, wah jangan sampai lagi nih kayak semalam gitu kan. Udahlah, kayak masa kita udah mau pulang masa tetap diganggu gitu kan. Nah di situ gak lama kemudian ada suara nangis dalam kamar mandi. Di situ kayak gitu kan, kayak banget gitu. Kayak di situ kita kayak udah mulai tegang gitu. Udah saling kayak si Nadira udah meremut kayak selimut gitu. Aku udah kayak suara apa itu gitu kan. Gak lama kemudian suaranya berhenti. Itu bentar banget. Terus diganti sama ketawa kayak ya perempuan gitu, kayak ketawa kayak ngejek gitu loh. Tapi bukan suara teman kan? Temen aku udah pada diem. Temen aku di kamar bukan di kamar sebelah, nggak mungkin kedengeran ya? Enggak kan, itu pasti udah malam. Iya sih. Jam 2-an iya itu. Juga sih. Nah itu ada suara ketawa, itu bener-bener nyaring banget. Itu akhirnya pada teriakan. Otomatis kan kalau misalnya kita teriak kedengeran dong dari luar. Iya. Ya kan? Kita teriak tuh bisa kalau kedengeran pada ngecek dong. Iya. Ini enggak. Cuman gitu kita masih kayak mikir, kayak pokoknya masih panik gitu loh, teriak gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Udah gitu. Nah teman aku yang Nadira ini agak emosian. Ya udah gitu, kayak dia kayak ngomong ke yang ganggu ini kayak dia capek gitu, maksudnya jangan diganggu gitu lah. Emosian. Nah itu tuh ganggunya, dia ketawanya udah agak mulai lama gitu. Jadi kita agak nggak bisa tidur gitu kan, udah ketakutan teriak. Kayak di situ kayak udah dong ya Allah ini capek gitu, kemarin udah ada yang ngetok, sekarang ada yang ketawa, terus dobrak pintu gitu kan. Nah Nika cerita tuh berhenti ketawanya. Itu sekitar jam 4 udah mau subuh. Itu kita nggak tidur sama sekali. Berarti ini ketawanya panjang ya dia? Kayak yang ngetok itu kan dia cuma 5 menit, tapi ini selama itu kita nggak tidur. Nah pas jam 4 kita kan pulang sekitar jam 5 subuh ya, karena mengejar kayak biar nggak macet gitu kan. Jadi masih gelap gitu kan. Nah jam 3:30 akhirnya jam 3:30 subuh, kita sholat subuh mutusin. Tapi itu kita udah rapi-rapi semua karena nggak bisa tidur kan. Mutusin kayak, jadi pas sholat subuh langsung turun ke bawah aja gitu. Nah sholat subuh kita mutusin buat turun ke bawah. Nah akhirnya aku sama teman aku tuh bareng-bareng ke bawah tuh, udah bawa semuanya. Udah packing semuanya lah ya. Nah udah packing, dan beberapa juga udah selesai, juga udah pada ke bawah gitu kan. Nah pas
nyampe depan pintu lift, pas itu kan udah pada ke bawah, itu tinggal kita berempat. Masa kayak ada beberapa yang belum keluar, tapi yang lagi di luar tuh kita berempat. Itu aku tunggu dulu deh, kenapa lagi gitu. HP gue ketinggalan gitu. Itu posisi masih jam 5 subuh, tapi masih gelap kan. Iya bener. Karena di situ aku mikir masih banyak anak-anak yang masih di kamar kan. Nah pas aku balik, teman aku di depan pintu lift nungguin, tuh aku buka, gitu kan, buka. Di situ aku kaget. Kan posisi lampu aku matiin, cuman kamar mandi enggak. Oke. Aku tinggal tuh lampu aku matiin. Pas aku itu di situ kaget kayak. Pas itu kayak di situ depan kamar mandi pas kan. Ini kamar mandi. Ini tempat rias gitu yang ada selorokannya. Nah, aku ketinggalan di selorokan sini. Ada nenek-nenek. Dia berdiri. Nenek-neneknya tuh kayak pakai baju adat kayak pribumi gitu loh. Iya. Kayak zaman dulu gitu. Dia masih kayak cahaya dari kamar mandi itu tembus, tapi jelas. Iya. Dia tuh mukanya tuh apa ya, kayak hancur gitu, kayak kayak susah lah nggak bisa gitu. dideskripsiin lah ya. Di situ benar-benar aku udah takut gitu kan. Nah di situ aku udah kayak mau ngambil tapi takut gitu, padahal deket banget dari pintu. Itu HP aku kan. Akhirnya aku kayak memutusin kayak misi gitu kan. Ya aku bilang misi, tapi itu dia masih diem. Nah pas aku buka selorokan kan HP aku di situ, pas langsung manggil, pas nutup dia bilang jangan pergi nak gitu, kayak jangan pergi nak gitu. Kayak di situ aku kayak udah kayak udah gemeteran gitu loh kak, udah aduh kayak maaf nih assalamualaikum, aku langsung nutup pintu kencang gitu kan. Temen aku yang di ujung kayak dan teman-teman yang baru keluar kamar langsung ngeliatin aku gitu kan. Di situ aku kayak udah semuanya gemeteran. Di situ aku ngunci pintu, aku langsung kayak jalannya udah kayak jeli lah kakinya gitu, kayak udah lemes gitu. Terus si Nadia bilang kayak gini, lu kenapa gitu? Nggak apa-apa. Jadi masih linglung gitu loh. Terus kayak serius muka lu udah pucat kayak gitu, lu sakit gitu? Enggak, udah ya turun gitu. Gue nggak mau di sini lagi gitu. Udah yuk gitu. Akhirnya aku dipegang sama Nadira, dan itu kata Nadira sama perjalanan tuh dia ngerasa badan aku gemeter banget. Badan Dinda gemeter banget. Gemeter banget, kerasa gitu. Akhirnya ketika kita udah nyampe lobi, kita putusin buat keluar. Udah selesai gitu kan. Kita masuk ke bis. Kita ini nggak langsung pulang. Kita ini langsung kayak ngunjungin beberapa tempat lagi gitu loh. Kita nyampe tol itu sekitar jam 3:30-4. Oke, sore ya. Nah di situ tuh kondisi tolnya tuh bener-bener macet banget yang bener-bener nggak bisa gerak gitu loh. Iya. Nah singkat cerita masih di tol itu udah maghrib. Oke, sampailah maghrib waktu itu ya. Sampailah maghrib. Nah karena masih di tol, jadi kita mampir ke rest area. Oke, rest area. Ya itu buat ya beli cemil-cemilan itulah. Nah sekalian sholat maghrib lah ya, biasanya. Sekalian sholat maghrib. Nah singkat cerita kita udah semuanya udah pada ngumpul. Akhirnya kita mutusin buat lanjut perjalanan. Nah pas lanjut perjalanan itu masih keadaan macet. Masih agak-agak macet. Tapi nggak terlalu macet. Oke, masih jalan berarti ya. Karena itu udah mulai udah malam gitu, udah agak mau isya gitu, udah malam lah gitu. Itu masih kayak ya nggak lancar gitulah. Nah singkat cerita sekitar jam 8-an itu kita masih di tol, tapi udah mulai tol Jakarta. Oke, yang mau ke arah ke Jakarta. Ya udah mulai masuk gitu Cikampek. kan. Ya di situ tuh pas lagi pada tenang-tenangnya, lagi pada dunia masing-masing, kayak pemikiran masing-masing. Satu teman aku di bis ini dia teriak kenceng banget. Di situ kayak wah gitu kan, cuma langsung pada ngeliatin gitu kan, ngeliat apa sih, kenapa sih guru-guru yang di situ juga kenapa langsung kayak nutup mata kayak itu ada kuntilanak di luar gitu kan. Terus semua langsung pada ngeliat gitu kan. Nah di situ mereka semuanya lihat, di situ langsung pada teriak semua.
kayak ya heboh gitu kan. Dan cuman di situ aku kayak gitu lagi, kayak kok ada lagi, masa nggak nyampe di hotel gitu, nyampe digangguin nyampe sini gitu kan. Di situ pada heboh, pada kayak guru-guru udah tenang, guru-guru juga panik gitu kan. Cuman biar nggak usah biar muridnya itu tenang baca doa masing-masing ya, menurut percaya masing-masing lah, baca doa gitu kan. Nah di situ connect kayak supirnya gitu bisikin salah satu guru aku, terus bilang kayak semuanya tolong tutup horden gitu kan. Nah akhirnya semuanya dalam keadaan takut tuh tutup horden kan, tapi cepet gitu tutup horden. Tutup horden udah rapat semua kan. Nah di situ tuh kita tuh udah pada ketakutan, udah ada yang nangis, udah kayak masih ya udah ketakutan gitulah, karena bener-bener ngeliat di luar gitu. Kuntilanak yang dilihat ini waktu itu posisinya lagi gimana? Melayang, jadi ini jendela sebelah kiri pokoknya. Lagi terbang gitu? Iya, ngikutin bis aku. Jadi kan 3 bis, aku bis 2, jadi depan masih ada bis, belakang masih ada bis, tapi aku nggak tahu kalau belakang lihat atau nggak tahu ya kan. Di situ itu tuh akhirnya pada baca doa. Nggak lama kemudian itu ada suara dentuman kenceng banget di atap bis. Kayak ada benda berat tapi jatuh, boom gitu kan. Itu kayak astagfirullah, pada teriak semua kan, ya Allah gitu. Apalagi di situ tuh nggak ada apa-apa, cuman benda itu, tapi semuanya langsung istighfar gara-gara nyium bau melati. Sebis tuh. Iya, pikirannya udah negatif dong, jangan-jangan ikuti masuk gitu kan. Nah di situ nggak ada kejadian apa, cuman kayak ya abis kunti itu terus dentuman langsung nyium bau melati, bener-bener nyengat kayak orang baru meninggal gitu kan, bau banget kan gitu kan. Di situ tuh masih kayak astagfirullahaladzim, masih makin histeris kan gitu. Akhirnya kata gurunya udah tenang ya, istighfar gitu kan. Akhirnya singkat cerita udah mulai hilang baunya, dan teror tuh udah hilang lah gitu. Nah itu kita udah nyampe tol Jakarta. Itu sekitar jam 10. Jam 10 baru nyampe Jakarta nih. Karena kan emang masih macet gitu kan. Nah di situ di tol Jakarta tuh udah lancar, jadi lumayan cepet kan. Nah singkat cerita kita nyampe sekolahan lagi itu jam 11, karena emang jaraknya lumayan jauh kan. Jam 11 nyampe sekolahan itu tuh semuanya para murid udah dijemput sama orang tuanya gitu kan, udah pada turun gitu kan. Cuman aku karena kondisi orang tua juga jauh kan, jadi aku naik angkutan umum. Nah pas pulang itu teman-teman aku juga dijemput kan, jadi aku sendiri. Di situ tuh angkutan umum tuh nggak ada penumpang lain selain aku, cuma ada supir sama aku karena kosong kan. Pas dalam perjalanan itu tiba-tiba di kuping aku kayak ada yang bisikin, nenek itu kayak, nak jangan pergi nak gitu. Kayak lagi. Dia itu kayak kaget gitu, kayak ih kok denger lagi gitu kan. Cuma apa mungkin masih kebawa panik gara-gara di hotel kan. Dan itu sekali. Nah pas sudah nyampe gang rumah aku turun, aku tuh jalan. Itu kondisi gang rumah tuh masih sepi, udah sepi lah gitu, udah sepi kan, udah malam kan. Mungkin cuman ada anak muda beberapa sama pos kamling gitu. Di situ aku udah mulai ketakutan, dan di situ juga dalam perjalanan nenek itu juga bisikin lagi, nah jangan pergi nak gitu, jangan pergi, jangan ninggalin nenek gitu kan. Di itu tuh kayak ada tambahan kata-kata jangan ninggalin nenek, tadi kan jangan pergi gitu kan. Di situ cuman agak samar gitu loh, tapi masih kedengeran gitu. Di situ aku langsung kayak yang tadi jalan biasa nyempetin jalan ke Cita, nyampe rumah, assalamualaikum gitu. Akhirnya mama Maya udah pulang gitu, bersih-bersih. Nah pas selesai, singkat cerita aku selesai rapi-rapi, aku mutusin buat tidur dong. Nah pas tidur itu aku dimimpiin Kak sama nenek yang manggil aku jangan pergi nak, jangan pergi gitu kan. Di situ yang aku lihat tuh semuanya tuh abu-abu buram gitu, kayak dikasih kaset zaman dulu gitu loh. Tapi itu bener-bener kejadian
neneknya ini kenapa bisa ngomong kayak gitu. Dan ternyata hotel yang aku inepin ini itu tuh ternyata dulunya bukan hotel. Oke. Ya di situ tuh dulunya tuh rumah, tapi rumah kayak rumah penjabat gitu. Itu yang Dinda lihat ya? Iya, itu kayak penjabat orang-orang Belanda gitu loh. Oke, penjabat Belanda zaman dulu ya, yang tinggal di Bandung ya. Sedangkan dulu kan orang Belanda mah kan kejam ya. Oh, yang orang Belandanya. Nah di sini tuh yang di mimpi aku tuh nenek-nenek ini nangis gara-gara cucunya tuh dibawa paksa sama majikannya ini. Orang Belanda ini? Nangis kayak nangisnya kayak berontak gitulah. Nah pas cucunya udah mau ngilang dari pintu rumahnya nih majikannya, neneknya teriak sekenceng-kencengnya, "Nak, jangan tinggalin nenek, nak, jangan tinggalin." Di situ aku langsung kebangun gitu. Di situ aku mikir kayak jantung aku udah kayak kayak itu mimpi kayak nyata banget, tapi dikasih peringatan gitu loh. Di situ kayak pas nenek ngomong, "Nak, jangan tinggalin nenek." Nah itu langsung persis sama ya? Iya, langsung kayak bener-bener di telinga aku kayak di mimpi kayak di nyata juga sekalian barengan gitu, "Nak, jangan pergi," gitu kan. Di situ aku langsung bangun gitu kayak orang linglung. Itu udah pagi, udah jam 5-an gitu. Di situ aku udah keringetan lah gitu, kayak masih mikirin kok ya mimpi aku sama gitu, suaranya sama banget sama kayak di nenek itu kan. Nah di situ aku udah mulai mikir kayak apa nenek-nenek ini selalu kayak gitu ke aku karena cucunya mungkin mirip aku atau gimana. Oh, yang dilihat gimana waktu itu cucunya? Cucunya sih yang aku lihat sih emang beda, cuman kayak dari segi umur itu kayak mirip aku. Oh, masih iya sumuran gitu, dan kayak bentuk kayak tinggi badan itu persis aku. Itu di situ kayak apa mungkin karena gitu atau karena gimana mirip ya gitu. Terus di situ aku juga kayak baca doa buat nenek gitu kan, kayak semoga tenang. Terus cucunya juga kalau misalnya masih hidup, kan kalau masih hidup pasti tua banget ya. Udah tua lah. Ya, udah umur. Ya, udah mungkin udah masih umur berapa lah cucunya kalau masih hidup. Kalau udah enggak ya semoga dipertemuin di atas gitu kan. Nah, ya kita aku sama di Bandung ya gitu. Gokil sih ini, Ci. Ada benang. Jadi ini tuh kayak ada benang merahnya gitu ya dia. Semua, maksudnya kejadian-kejadian yang ada di situ tuh emang rumah maksudnya hotel itu tuh udah tua banget dan ternyata itu rumah ya yang dilihat. Tapi dari bentuknya ini kelihatan emang itu tuh si Dinda tahu nih itu tuh hotel itu ya. Jadi emang karena kayak sebelum di mimpi itu kayak di apa ya, kalau kita tuh kayak dibayangin rumah gitu loh. Oh, ada jadi rewinding gitu ya. Iya, kayak dikasih tunjuk itu ini tuh rumah dulunya gitu loh. Gokil. Itu kayak bisa gitu ya, gila gitu. gokil. Jadi makanya aku juga mikir kok bisa dikasih penglihatan kayak gitu, dikasih petunjuk gitu. Tapi emang mimpi itu sifatnya abstrak sih. Ya kayak nggak bisa disalahin. Dan itu juga agak kurang jelas ya mukanya karena cuman bisa ngituin tutur badan itu. Dan itu neneknya juga udah aku lihat udah emang tua banget. Oke, dan itu studi tour aman ya? Maksudnya terakhir nggak ada apa-apa pun ya, sampai di rumah nggak ada yang kenapa-napa pun ya? Nggak ada, kayak cuman itu doang. Temen juga nggak kenapa-napa ya? Nggak, kayak cuman Nadira katanya agak berat badannya, terus katanya kecapean aja. Oke. Jadi sampai disitulah cerita dari Dinda ini ya, dari Ade Dinda ini, cerita studi tour di Bandungnya. Dan ya pokoknya ini cerita lumayan gila sih buat cerita anak SMA ini, gokil. Maksud gua cerita horornya gokil. Dan nah buat sahabat lonceng nih yang udah denger cerita ini dari awal sampai habis, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan thank you banget nih Dinda udah main-main kesini dan udah cerita ya di channel Lonceng Misteri. Pokoknya jangan kapok ya kalau ada kejadian lagi. Atau enggak temennya kalau ada kejadian lagi nih. Jarang-jarang nih kita nih dapat anak SMA nih kan. Gak apa-apa, kita tuh open ya kalau ada yang mau cerita. It's okay, kita nggak mandang umur ya. Oke? Dan
Thank you ya intinya ya. Dan buat kalian nih yang ingin jadi narasumber nih di Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri ya. Bisa langsung DM aja situ Kak mau cerita. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Dinda juga izin pamit. Bye bye.